saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat bertemu sekali lagi bersama-sama dengan saya, Pendeta Parasin, di dalam ruangan pembelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Kita mengucap syukur karena saya percaya dimanapun Anda berada, sama ada bersama dengan keluarga atau secara bersendirian, kita tetap punya semangat, punya kekuatan untuk meneruskan hidup kita dengan penuh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. So, hari ini kita akan belajar sebahagian firman Tuhan, dan saya mengharapkan bahwa melalui firman Tuhan ini kita akan dimotivasikan, kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan untuk supaya kita lebih percaya dan rohani kita terus disegarkan di dalam kehidupan kita di saat-saat yang sukar di dunia ini. Mari bersama-sama dengan saya di dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Ini menjadi bahagian firman Tuhan yang akan kita teliti bersama-sama, pelajari bersama-sama. Walaupun kita akan mempelajari ini dengan cukup sederhana, tetapi sekurang-kurangnya ada suatu bahagian firman Tuhan ini yang akan menjadi pendorong di dalam hidup kita untuk terus bermotivasi menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. So, mari kita belajar di dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kupatahkan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini karena kami dapat belajar firman-Mu untuk menjadi pendorong, menjadi penguat di dalam hidup kami di saat kami sedang menghadapi coronavirus yang sangat mengancam kehidupan manusia, mengancam seluruh dunia pada masa-masa sekarang ini. Kehidupan kami menjadi sukar, pergerakan kami menjadi terbatas, banyak aktiviti kami yang kami tidak dapat lakukan seperti biasa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini, kami akan didorong sekali lagi, dikuatkan sekali lagi, untuk terus percaya dan berpegang kepada firman-Mu, supaya apapun kehidupan yang kami jalani pada masa-masa sekarang ini, kami tetap setia dan dapat menghayati betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap belajar dari firman-Mu. Di atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. So, di dalam pembacaan kita tadi, kita belajar tentang tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi ini satu bahagian yang sangat
populer dibawa oleh Yohanes sendiri di dalam penulisannya. Bukan saja di dalam Injil Yohanes, kalau kita membaca di dalam 1, 2, dan 3 Yohanes yang ada di belakang Alkitab kita, itu sangat populer dengan kita Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, begitu. So, ini sesuatu gaya bahasa yang sangat diminati oleh Yohanes, bahwa dia sangat mau supaya kebergantungan kita kepada Tuhan itu, kepada Yesus itu tidak ada tolak bandingnya, tidak ada duanya, tetapi kita betul-betul berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, kita betul-betul menerima Dia, dan kita ini benar-benar berada di dalam Yesus. So, sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam bahagian itu, tema kita hari ini adalah tetap tinggal di dalam Yesus. So, di dalam pembacaan kita tadi, bahwa kita disajikan di awal itu, ayat yang pertama kita dapat melihat bahwa ada dua bahagian, bahwa Yesus adalah pokok anggur, kemudian Bapa adalah pengusaha. Itu bahagian yang kedua, bahwa digambarkan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. So, mungkin kita tahu bahwa pokok anggur itu adalah suatu tanaman pertanian yang sangat populer pada waktu itu. Setiap petani akan ada kebun anggur yang mereka miliki, dan itu adalah suatu pertanian yang dimiliki oleh banyak orang, difahami oleh banyak orang. Jadi sebagai penjelasan oleh Yohanes, dia menggunakan metafora ini supaya setiap orang yang mendengar apa yang ditulisnya difahami, oleh karena mereka biasa dan sangat kenal dengan pokok anggur. Oleh sebab itu, pasti pokok anggur ada pengusaha, dan pengusaha itu digambarkan sebagai Allah sendiri. Nah, di dalam bahagian ayat yang kedua kita dapat melihat bahwa sebelum dia masuk ke hal-hal yang lain, dia menggambarkan ada dua hal. Kalau dia sebagai pokok anggur, kemudian ada dua di dalam pokok anggur itu, yaitu pasti ada ranting-ranting. Oke, dalam satu pokok ada ranting-rantingnya. Tetapi di sini Yohanes menggambarkan bahwa di dalam ranting itu ada dua hal yang sangat penting yang digambarkan, bahwa ada satu ranting yang tidak menghasilkan buah, ada satu ranting yang menghasilkan buah. Nah, apa yang terjadi kepada ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan dibuang daripada pokok anggur yang sejati itu, pokok anggur yang benar itu, manakala pokok anggur yang menghasilkan buah itu akan dibersihkan supaya dia akan berbuah lebih banyak lagi. Nah, ini satu gambaran bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya melekat pada Yesus tanpa berbuat apa-apa atau tanpa menghasilkan apa-apa, tetapi kita perlu menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bukan hanya melekat kepada Dia, tetapi menghasilkan buah bagi pokok anggur. Karena begini, alasan kenapa pokok ranting yang tidak menghasilkan buah itu perlu dicangkas. Karena kalau pokok anggur tidak menghasilkan buah, itu suatu penghinaan yang sangat besar kepada pokok anggur itu. Karena kalau pokok anggur yang tidak menghasilkan buah, itu pasti akan dicantas dan dibuang. Itu menunjukkan bahwa pokok anggur itu adalah pokok anggur yang tidak berguna, pokok anggur yang tidak menghasilkan keuntungan, tidak menghasilkan penghasilan yang dapat memberi nikmat kepada seorang petani. Oleh sebab itu, sangat menekankan bahwa pokok anggur perlu menghasilkan buah. Bukan hanya buah yang asal ada buah, tetapi yang ditekankan di sini bahwa pokok anggur itu perlu menghasilkan buah yang banyak. Apabila pokok anggur itu menghasilkan buah yang banyak, itu menunjukkan bahwa dia adalah pokok anggur yang dapat memberikan kepuasan, dapat memberikan suatu boleh dikatakan bahwa kebanggaan bagi seorang pemilik anggur.
So, oleh sebab itu, penekanan ini sangat penting. Ini bukan hanya bilang berbicara, karena kita seringkali mendengar bahagian ini, seringkali dikhotbahkan. Tetapi saya mau supaya kita mengajak dan berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Bahwa pokok anggur itu tidak mau supaya dia dipermalukan. Okay? Pokok anggur itu tidak mau supaya dia sendiri dipermalukan. Dan sebagai seorang petani, pasti kalau pokok anggur itu ya tidak menghasilkan buah, apa guna mau perlu disimpan, perlu dibuang pokok anggur itu lalu buang di dalam api. Oke? Tetapi ini menunjukkan bahwa dia mau menunjukkan kepada si pekebun, yaitu pemilik itu, bahwa dia adalah pokok anggur yang akan menghasilkan buah, bukan hanya sedikit tetapi menghasilkan buah yang banyak. Dan apabila dia menghasilkan buah yang banyak, maka ini menjadi suatu pujian yang besar kepada pemilik anggur sendiri. Jadi itu hubungannya kepada pemilik anggur, kepada pokok anggur, kepada ranting yang menghasilkan buah. Jadi ketiga-tiga ini sangat penting. Okay? Lalu kalau pokok anggur ini menghasilkan buah, maka itu akan dibersihkan, tetapi bahagian yang tidak menghasilkan buah itu pasti akan dibuang daripada pokok anggur itu, karena dia mau supaya yang hanya menghasilkan buah itu yang akan dipelihara, dijaga, karena tidak ada gunanya bagi pokok anggur yang atau dahan anggur atau ranting anggur yang tidak menghasilkan buah untuk disimpan. So, sebagai kalau kita di posisi itu pun kita akan melakukan perkara yang sama. Dan ini ilmu pertanian itu biasa dengan kita dan itu bukan sesuatu yang asing bagi kita kalau kita belajar ilmu pertanian seperti hal-hal yang seperti begitu. Oke, so di dalam bahagian yang lain bahwa ini bercakap tentang firman Tuhan, bahwa dia mengatakan bahwa sebenarnya kamu sudah bersih ya para pendengar, dan demikian juga dengan kita, bahwa kita sudah bersih dengan firman Tuhan, dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan kita secara jiwa kita, secara roh kita, supaya kita menjadi orang-orang yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan untuk berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. So, apa yang perlu kita berbuat adalah supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, supaya kita dapat menghasilkan buah. Karena kalau kita tinggal di luar, tidak tinggal di dalam Yesus, atau kita tidak bercantum kepada pokok anggur yang benar itu, kita berada di luar ataupun ya kita tidak mencantumkan diri, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan dapat bertahan hidup untuk mungkin seketika, dan kita tidak akan dapat menghasilkan buah apa-apa. Tapi apabila kita terus bergantung, berharap kepada pokok anggur yang sejati itu, pastilah segala zat yang ada pada pokok anggur itu kita akan dapat menikmati, kemudian kita dapat menghasilkan buah. Jadi oleh sebab itu kita sangat bergantung, karena kita tidak dapat menghasilkan makanan kita sendiri. Makanan itu ada pada sumber itu sendiri, yaitu dari pokok di mana kita melekat. Nah, oleh sebab itu kita dikatakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita di luar daripada pokok anggur yang benar. Demikian juga kehidupan kita sebagai kekristenan, kita juga tidak akan dapat berbuat apa dalam kehidupan kekristenan kita. Salah satu contohnya adalah kita mungkin tidak dapat berbuat untuk menghasilkan buah bagi Kristus kalau kita di luar daripada Kristus sendiri. Bagaimana kita mau menghasilkan buah yang benar, buah yang baik kepada Kristus kalau kita berada di luar? Karena pastilah kita tidak tahu apakah kehendak Allah, apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita jika kita tidak bercantum pada Kristus Yesus. Oleh sebab itu sangat penting kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Maksudnya adalah bahwa kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus yang menguasai seluruh hidup kita, dan apabila Yesus ada tinggal di dalam
hati kita atau di dalam kita, itu menunjukkan bahwa pusat daripada perhatian kita itu adalah Yesus. So kita tidak akan bertindak sesuka hati kita, tetapi kita selalu kembali pada pusat. Dan apabila kita ada di dalam Yesus, bahwa Yesus yang menguasai seluruh hidup kita, sehingga kan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya itu berlandaskan apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Jadi kita tidak akan bertindak membabi buta, kita tidak bertindak di luar daripada kehendak Yesus sendiri, tetapi kita bertindak sesuai dengan kehendak dan perintah yang disampaikan oleh Yesus sendiri. So, apakah perintah-perintah yang sangat penting kalau kita membaca bahagian-bahagian yang lain? Yang sangat penting itu adalah kasih. Oke, kasih. So, itulah buah yang sangat penting adalah kita dapat mengasihi orang lain dan kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita dapat menyampaikan Injil kebenaran Kristus dimanapun kita berada. So, bahagian ini adalah satu bahagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. So, ini menggambarkan, sekali lagi mengatakan bahwa ini menggambarkan hubungan kita yang akrab dengan Kristus apabila dia bercakap tentang kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, itu menggambarkan suatu hubungan. Dan juga apa yang metafora yang kita belajar tentang Yesus digambarkan sebagai pokok anggur, juga menyatakan sebagai hubungan ranting dan pokok anggur itu sendiri. Kalau tidak ada hubungan, pastilah ranting tidak dapat berbuat apa-apa di dalam hidupnya. So, sebagai orang-orang percaya, marilah kita terus berpegang kepada firman Tuhan yang dapat membersihkan seluruh hidup kita, yang dapat menguduskan pikiran kita, hati kita, bahkan perbuatan kita sepanjang hari. Kemudian hal yang lain adalah bahwa marilah kita terus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, supaya segala tindakan-tindakan kita bukan di luar daripada kehendak Allah, tetapi itu semuanya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Dan marilah kita terus memelihara hubungan kita, karena kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidup kita kalau kita di luar daripada Kristus, ataupun kita tidak bercantum, ataupun kita meninggalkan Kristus dalam hidup kita. So, marilah kita menikmati kehidupan kita bersama dengan Yesus, walaupun apa juga keadaan yang kita hadapi. Jangan takut bahwa memang ada cantasan-cantasan supaya kita lebih murni dan kita lebih banyak berbuah. Dan semuanya itu bukan untuk melemahkan kita atau menghina kita atau menyakitkan kita, tetapi semuanya itu adalah untuk kebaikan kita dan kemuliaan nama Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sedikit pengungsian firman Tuhan yang kami pelajari. Biar kiranya firman-Mu akan menguatkan kami, mengguncangkan kami untuk terus setia kepada Kristus walau apapun keadaan yang kami hadapi. Dan kami juga mau berdoa supaya kami akan terus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam hati kami, sehingga kami mengerjakan pekerjaan Kristus sesuai dengan kehendak-Nya. Kami juga berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi, khususnya kami sedang berlawan dengan penyakit coronavirus, bukan saja di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik di dalam kejadian yang seperti ini, dan sehingga kami dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, terus berpegang teguh dan dapat bersekutu dengan Tuhan dengan penuh percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Di atas nama Yesus kami suka berdoa. Amin.